Bincang Bersama. Small listeners dikenal dengan gaya penulisan yang sangat mudah dimengerti dan dipahami oleh para pembacanya. Sosok yang satu ini sudah menelurkan 8 buah buku ya, yang pastinya roots-nya self-development, tapi punya gaya tersendiri dari masing-masing buku. Tapi selain menulis dan juga mungkin terkait dengan filosofi ataupun pengembangan diri, hal-hal apa sih yang seru untuk kita kulik dari sosok Henry Manampiring? Hal ini kita akan membahasnya dalam podcast Bincang Bersama, of course bersama the one and only Henry Manampiring. Hai Om Piring, apa kabar? Halo Audrey, baik, terima kasih. Oke, aku pertama kali research gitu ya, mungkin aku bukan netizen lama gitu ya yang paham dan tahu namanya Henry Manampiring itu terkenal sebagai Om Piring. Mungkin cerita dulu, Om Piring tuh panggilan dari kapan sebenarnya? Itu panggilan dari kecil. Oke. Jadi kan nama saya Manampiring itu kan marga ya atau fam ya, dari Sulawesi Utara. Jadi dari SD pun teman-teman saya di SD itu kalau manggil saya udah Piring gitu. Jadi itu dari SD. Jadi ketika akhirnya saya besar main sosial media, akhirnya oleh netizen yang maha benar, cuma ditambahin Om. Ya udah, bahasa itu bukan hal yang aneh, hanya kelanjutan aja. Hanya kelanjutan dari masa kecil gitu. Tapi kalau cerita sedikit tentang masa kecil, Om Piring memang tumbuh besar di Sulawesi kah atau sudah base di Jakarta? Enggak. Orang tua saya yang dari Sulawesi. Oke. Orang tua saya yang lahir dan besar di Sulawesi Utara, saya sendiri lahir di Jakarta. Di Jakarta, berarti born in Jakarta dan truly Jakartans gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Lumayan lahir, tumbuh, besar, cari nafkah, masih di Jakarta saat Tapi ini. akhirnya kuliah di Bandung kalau nggak salah ya? Betul, saya kuliah di Universitas Pajajaran. Oke, nah itu nanti kita simpan untuk cerita juga, karena latar belakang pendidikan dan juga apa yang dijalani sekarang juga cukup menyerong gitu ya. Jauh banget, tapi aku penasaran gitu dengan cita-cita masa kecil seorang Henry Manampiring. Apakah menjadi penulis, atau justru sosok yang aktif di dunia marketing, atau justru di luar itu? Cita-cita masa kecil buat Gen X kayak saya dulu bukannya opsinya standar ya? Astronot, presiden, dokter. Artis. Kalau di majalah Bobo nggak ada, apalagi YouTuber. Kalau saya berusaha inget-inget ya, saya nggak punya cita-cita masa kecil spesifik sih. Jadi kayaknya dulu angkatan saya tuh nggak punya terlalu banyak imajinasi ya, karena mungkin melihat hidup itu cuman antara jadi PNS, TNI, guru, insinyur gitu kan. Bapak saya karyawan swasta. Jadi ya udah hidup mengalir aja, ngelihat orang tua saya kayak apa gitu. Nggak ada sih. Bahkan kuliah memilih akuntansi, nah itu kuliah memilih jurusan akuntansi aja nggak ada hubungannya sama aspirasi atau cita-cita. Waktu lulus SMA saya nggak tahu mau ngapain. Ya udah, oleh bapak saya bilang, ya udahlah kalau kamu nggak tahu apa maumu, kamu kuliah yang gampang dapat kerja aja gitu. Nah zaman dulu kan nggak ada ya yang namanya digital marketing gitu kan, apalah kripto dan segala macam, atau influencer gitu. Jadi akuntansi waktu itu identik dengan mudah cari kerja. Ya udah gitu aja. Akhirnya memilih akuntansi sebagai pendidikan ya yang dijalani S1 gitu ya di Bandung. Terus akhirnya mungkin menemukan passion lain seperti itu. Nah, passion lain itu ditemukan awalnya dari mana, Om Piring? Apakah memang first job-nya gitu ya, kita balik ke first job, memang kerja di bank kah, atau karena akuntansi ya, atau justru langsung terjun ke passion yang baru tersebut? Saya sih nggak merasa pekerjaan saya itu sepenuhnya passion ya. Dan kita bisa ngobrol panjang nih, karena saya termasuk yang nggak setuju kata passion. Menurut saya, ya berlebihan digunakannya. Jadi apa yang terjadi itu, saya kuliah akuntansi, dapat pekerjaannya pun karena gelar akuntansi. Jadi masuk program manajemen trainee di sebuah perusahaan untuk disiapkan di departemen finance. Kan lulusan akuntansi, kerjanya di mana dong? Nah, untungnya saya cepat mengkoreksi diri ketika sesudah setahun bekerja di finance. Aduh, mati sih saya kalau kerja di sini terus gitu ya. Karena bayangin saya sepanjang hari itu menatap
Excel. Bukan hal yang paling menyenangkan buat dilihat seharian. Ngerjain laporan keuangan setiap hari. Wah, kacau nih kalau kayak gini. Jadi waktu itu saya udah berpikir untuk pindah kerja aja. Udah ada perusahaan lain yang menawarkan posisi marketing. Nah, untungnya kantor saya waktu itu akomodatif ya. Jadi kamu nggak usah keluar lah, gitu. Aspirasi kamu justru yang kami akomodir. Dan saya dipindahkan ke marketing, departemen, khususnya tim riset pemasaran. Saya nggak tahu itu passion atau bukan, tapi saya senang di situ sih. Karena di riset pemasaran itu saya melakukan studi tentang perilaku manusia, perilaku konsumen. Kita mendesain FGD, kita datang ke rumah konsumen, ngobrol, interview gitu ya. Tapi juga kita melakukan riset kuantitatif, survei, itu udah makanan saya tuh. Masuk situ mendesain survei, kuesioner, membaca data kuantitatif. Nah, itu tuh bagi saya memberikan fondasi di dunia marketing seterusnya. Nah, itu awal karirnya. Berarti awal dari masuk ke tim research gitu ya, dan juga tim marketing tadi, apakah sudah langsung merasakan kenyamanan atau justru butuh beberapa waktu gitu ya untuk beradaptasi dan akhirnya, oh kayaknya ini yang akan saya lakukan sepanjang masa mungkin? Langsung seneng, karena minimal saya nggak ngurusin Excel dan laporan duit gitu ya, yang bukan duit saya juga gitu. Bukannya berarti di riset pemasaran tuh nggak ada angka loh. Banyak angka. Cuman angkanya itu ada cerita yang lebih daripada sekedar kondisi keuangan. Di balik angka-angka itu ada cerita tentang pangsa pasar. Ada angka tentang perilaku konsumen kalau mengkonsumsi produk seperti berapa kali seminggu, belanjanya berapa rupiah. Jadi ada cerita yang angka-angka itu mewakili cerita tentang manusia sebagai konsumen gitu. Jadi itunya saya langsung cocok. Ya. Bahkan kalau kamu tanya, kalau saya bisa memutar waktu, ya, saya akan berganti kuliah apa? Saya tahu sih jawabannya. Saya akan mengambil psikologi. Iya, bukan akuntansi, saya akan mengambil psikologi karena ternyata saya sangat menyukai perilaku manusia, gitu ya. Dan itu bisa dipakai di konteks marketing. Tetapi juga belakangan nanti dalam konteks kepenulisan. Gitu. Karena buku-buku saya banyak non-fiksi bicara tentang manusia. Justru aku pikir tadi Om Piring akan mengakui ingin turn back time, mengambil marketing gitu ya. Justru enggak. Psikologi aja. Kenapa Om Piring? Ini dengan segala hormat pada mereka yang sudah kuliah marketing. Tapi saya meyakini bahwa banyak dalam ilmu marketing itu bisa dipelajari nanti di pekerjaan, gitu. Karena sekarang sumbernya banyak, nggak seperti dulu, gitu. Tetap ada kelebihan kalau kamu kuliah formal marketing karena kan lebih fokus ya. Tetapi pengalaman kerja saya, orang-orang di sekitar saya yang jago-jago marketingnya itu latar belakangnya bukan kuliah marketing justru. Ada yang sarjana teknik, gitu kan. Ada yang ilmu lain lah, gitu, sastra. Jadi itu menunjukkan bahwa ilmu ini bisalah gitu kalau kamu serius dikejar tempat lain. Sementara kita bisa bilang hal yang sama sih sebenarnya untuk psikologi sejujurnya gitu. Hanya saja mungkin sumber-sumbernya itu relatif nggak sebanyak marketing, ya kan? Marketing kan semua orang ngomongin. Tapi kalau psikologi mungkin lebih banyak didapat kalau kamu di bangku pendidikan formal kali ya, mungkin. Dan secara nggak langsung ya, karena mungkin suka human touch gitu ya, makanya milih psikologi seperti itu. Dan juga kalau kita ngomongin balik lagi ke marketing, berarti sudah berapa lama tuh terjun di dunia marketing Om Piring? Bisa dibilang 1/4 abad ya, 25 tahun. Gitu. Dan mungkin aku akan menunjukkan anak dari 1/4 abad tersebut gitu ya. Belajar marketing, belajar hidup gitu ya. Ini bisa dibilangkah buah pengalaman 25 tahun, achievement, atau seperti apa Om Piring? Ya, bisa dibilang begitu ya. Jadi supaya pengalaman kerja saya nggak mubazir amat. Gitu ya. Jadi apa yang saya pelajari itu jangan berhenti di saat saya berhenti kerja di dunia marketing juga gitu. Jadi saya pikir
karena saya suka menulis, ya saya tuangkan lah apa yang saya pelajari, saya gabungkan tentunya dengan ilmu, pendekatan ilmu dan dunia akademisi marketing, dan ya jadilah buku ini. Yes, belajar marketing, belajar hidup. Cuma dari judulnya aja udah menarik banget gitu ya. Belajar marketing mungkin identik dengan ya supaya bisa jualan dengan baik gitu ya, atau supaya bisa brandnya dikenal dengan luas. Tapi ini ikutannya adalah belajar hidup. Why belajar hidup gitu ya? Apakah marketing sama dengan hidup atau seperti apa, Om Piring? Iya, saya melihat dalam hidup ini kalau kita mau lebih efektif gitu ya, kayaknya mau nggak mau kita perlu ngerti marketing. Dan saya selalu menggunakan analogi ini. Kamu tidak perlu tahu marketing kalau kamu hidup sendirian di hutan, nggak perlu kerja, nanam makanan sendiri, ya. Pokoknya kamu self-sufficient. Kamu nggak perlu bersaing dengan siapapun karena kamu mampu mendapatkan segalanya untuk hidup itu sendiri. Maka kamu nggak perlu marketing. Tapi the moment untuk hidup, kamu butuh orang lain, ya kan? Kamu butuh waktunya orang lain, kamu butuh duitnya orang lain, gitu ya, dukungan orang lain. Kamu perlu punya pasangan, ya. Dan kemudian kamu ada persaingan untuk mendapatkan itu semua. Ya udah, kamu perlu marketing. Karena dalam banyak hal kita bersaing. Audrey punya saudara nggak? Punya. Berapa bersaudara? Aku 3, anak pertama. Kamu anak pertama. Dari kecil merasa udah ada persaingan nggak dengan Sudah saudara? Banget, ya kan? pastinya. Ya kan? Semua orang adalah pemasar gitu. Dari kecil kalau punya saudara, sama orang tua ini semangat jadi persaingan nih, gitu kan? Mau mendapatkan perhatian ortu, dapat duitnya orang tua. Jadi nanti keluar dari keluarga, di sekolah kita bersaing, ya kan? Mendapatkan nilai, masuk kampus favorit, selesai kuliah kita bersaing dengan pekerjaan. Semuanya kan banyak persaingan tuh. Nah, disitulah perlu marketing menurut saya. Karena marketing tuh intinya membuat kamu lebih baik dalam bersaing. Gitu. Nah ini kan sebagai buku ke-8 gitu ya, Om Piring ya. Betul. Dan juga mungkin sebelumnya dikenal sebagai penulis yang cukup membahas tentang self-development. Ada ada sisi filsafat, self-development ataupun dari buku-buku yang sebelumnya kah? Atau gimana terkait dengan buku yang satu ini? Makanya judulnya marketing hidup. Gitu, karena bagian hidupnya itu adalah belahan lain dari buku ini. Jadi saya suka mendeskripsikan buku ini sebagai buku hybrid, ya, 2 in 1. Kayaknya belum ada, ya, semoga saya benar ya, nggak salah, bahwa belum ada di Indonesia buku yang menggabungkan buku marketing dan buku pengembangan diri, gitu. Jadi di buku ini teman-teman pembaca itu belajar konsep marketing dalam bahasa yang sederhana. Jangan khawatir apapun latar belakang kamu, pendidikan kamu nggak masalah. Saya undang untuk belajar marketing melalui buku ini. Tetapi di saat yang sama, saya ajak melihat bahwa konsep tersebut bisa dipakai loh. Bisa dipakai supaya diri kita berkembang lebih baik, berkualitas, lebih bisa bersaing. Nah, itu ada di buku ini. Jadi kalau misalnya small listeners ingin membaca buku ini gitu ya lebih lanjut, kita juga kasih promo spesial nih, Om Piring ya. Jadi untuk Anda bisa langsung saja ke laman Shopee gitu ya, cari Kompas, dan juga bisa langsung men-check out buku ini dengan dapatkan voucher 10% saja, dan Anda bisa masukkan voucher Hari Smart, HARISMART, bisa dipakai sampai dengan 31 Oktober. Jadi dimanfaatkan supaya kita bisa belajar makna hidup juga nih dari ilmu marketing. Yang menarik lagi gitu, Om Piring, ini buku ke-8 dan tiba-tiba marketing gitu ya. Tapi mungkin membaca gitu ya, yang mungkin suka sama gaya penulisan Om Piring, mungkin paham bahwa kayaknya yang mega bestseller itu dari filosofi teras. Betul. Ilmu filsafat yang dijelaskan dengan semudah dan seringan mungkin. Tapi aku tertarik gitu, kan tadi bahas kuliah akuntansi, belajar ataupun mungkin terjun pengalamannya 1/4 abad di marketing. Kapan belajar filsafatnya sebenarnya, Om Piring? Ya, ini cerita yang menarik juga ya tentang lahirnya filosofi teras. Jadi filosofi teras itu bisa dikatakan lahir dari
episode gelap dalam hidup saya gitu. Waktu 2017 itu saya didiagnosa menderita depresi klinis. Dan yang mendiagnosa bukan sembarangan orang ya, tapi dokter, jadi psikiater. Waktu itu saya belum ketemu dengan filsafat stoikisme. Nah, di tengah pengobatan, jadi saya dikasih obat, dan itu ternyata menolong. Ngomong-ngomong, saya pikir ini saya pakai forum ini juga untuk menjangkau teman-teman yang menyaksikan bahwa kalau bisa lepaskan dari stigma negatif, ketemu psikiater itu serem, atau buat orang, dalam tanda kutip nih ya, orang gila gitu ya, bukan buat saya. Jangan. Karena kalau kamu membutuhkan pertolongan, kamu bisa menjadi lebih baik gitu, dibantu oleh ahli kesehatan jiwa ya. Nah, kembali ke cerita saya. Jadi, waktu di tengah pengobatan itu, saya ke toko buku iseng. Kan dari dulu saya pembaca buku, jadi suka masuk ke toko buku. Dan di rak paling depan waktu itu, di bagian buku-buku yang baru tiba itu ada buku How to be a Stoic by Massimo Pigliucci, jadi buku import. Saya ngeliat covernya biasa aja ya sebenarnya, cuman judulnya menggelitik gitu, cuman tulisan dong, ini apa ya, kayak pernah denger. Ya udahlah, saya ambil aja random gitu, bahkan nggak terlalu memperhatikan cover belakangnya. Nah, disitulah saya menemukan benar sekali ungkapan bahwa books can save life. Karena pada saat saya membaca gitu ya, makin larut, loh ini kok kayak kena sekali gitu, kayak berbicara dengan saya dan benar-benar membantu saya pulih dari depresi. Gitu. Saya selesai buku itu, saya nggak puas, saya dapatkan lagi buku-buku tentang filsafat stoik. Jadi termasuk teks asli, maksudnya buku yang umurnya 2000 tahun gitu ya, tapi terjemahan tentunya bahasa Inggris, sampai semuanya pas sih, itu mungkin semesta gitu ya. Ada kelas ya, waktu itu ada kelas di Salihara tentang 4 kali tentang filsafat stoa. Loh ini kok pas banget, saya kejar gitu. Dan saya pulih cepat sekali, sampai saya bisa dihentikan obatnya gitu dalam waktu 1 bulan. Nah, pada saat itu saya terpikir, sederhana aja, kalau sampai filsafat ini bisa menolong saya, mungkin dia bisa menolong orang Indonesia lain. Dan itu menjadi motivasi saya berbagi. Saya tidak mengklaim sebagai profesor filsafat, tentu bukan, ya, saya nggak punya gelarnya. Saya hanya seseorang yang merasa mendapat manfaatnya dan pengen sharing. Jadi buku Filosofi Teras itu sifatnya adalah, ini sharing loh, apa yang saya temui, dan bagaimana pemikiran itu menolong saya. Nah begitu, dan kemudian lahirlah Filosofi Teras. Jadi mungkin buat yang sedang menonton ya, kalau mungkin teman-teman saat ini sedang merasakan down banget, atau menghadapi episode hidup yang kayaknya berat banget atau gelap banget, mungkin harapan saya itu adalah hang in there, dan mungkin dalam jangka waktu pendek mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat ini arahnya kemana ya, hikmat hikmahnya apa ya, tetapi teman-teman nggak akan pernah tahu kalau teman-teman bertahan dalam jangka waktu panjang, jangan-jangan teman-teman sedang disiapkan untuk sesuatu gitu yang besar, bisa menghasilkan karya. Minimal kalau nggak jadi karya, mungkin ini sedang teman-teman lagi disiapkan buat menjadi lebih kuat gitu. Oke, ini kisah yang sangat menarik ya. Semoga menjadi pesan juga untuk kita semua yang sedang ada di masa tersebut seperti itu. Dan juga yang menarik gitu ya, Om Piring, bahwa perjalanan karir ini juga nggak mungkin semudah seperti yang orang lihat gitu ya. Seperti tadi, mungkin ada masa-masa yang ups and down gitu. Dan kebetulan juga Om Piring memilih dan memutuskan menjadi full-time writer gitu di momen ini. Kenapa memilih menjadi full-time writer gitu? Nggak mau mikirin marketing-marketing lain, meninggalkankah atau gimana nih? Nah, ini baru kita bicara tentang passion. Jadi di buku saya bahas tuh, ada passion, ada strength, ya, itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang sama, your passion is your strength. Kadang-kadang you have one passion, you have one strength. Tadi saya sempat menyinggung bahwa saya kurang suka kata passion, karena seringkali identik sekarang gitu ya, kayaknya pesan yang disampaikan ke anak muda tuh, yang penting kejar passionmu gitu.
Saya takutnya terlalu menggembar-gemborkan passion ini nanti jadinya nggak realistis. Karena menurut saya tidak semua passion itu bisa menjadi nafkah, bisa menjadi uang, gitu. Saya lebih suka cari strength kamu yang bisa membantu kamu hidup mandiri. Entah itu menjadi karyawan, profesional, atau bisnis, tapi itu yang mendingan kamu cari. Gitu. Syukur-syukur passionnya sama. Nah, kenapa saya ngomongin ini? Karena selama 25 tahun, saya tahu saya punya strength di dunia marketing. Khususnya advertising sih. Khususnya advertising. Saya tahulah saya cukup bisa kompeten di bidang itu. Tetapi apakah itu true passion saya? Itu pertanyaannya. Itu tidak. Itu tidak. Okay. Saya bisa mencari nafkah dari pekerjaan saya, tapi waktu itu saya sudah tahu passion saya itu di menulis. Gimana cara ngetes passion buat teman-teman yang udah kerja? Pertanyaan favorit saya itu adalah begini. Kalau misalkan sekarang kamu duit nggak masalah, kamu ngapain sih sekarang? Ya kan? Yes. Jadi buat teman-teman yang udah kerja gitu ya, kalau mau tahu your true passion adalah, bayangkan tiba-tiba duit itu nggak terlalu masalah lagi. Kamu tuh sekarang akan ngapain? Nah, jawabannya itu kemungkinan your passion. Jangan rebahan ya jawabannya. Kalau duit nggak masalah, saya rebahan gitu, atau saya traveling jalan-jalan. Jangan. Karena pasti kamu akan bosen kok. Mau kamu kaya apa, kalau kamu hanya rebahan, dan kalau kamu hanya jalan-jalan, pada akhirnya akan bosen. Tapi kegiatan apa sih yang lebih baik kamu lakukan gitu untuk tetap produktif? Saya ingat dulu saya ngobrol sama teman-teman kantor, saya melontarkan pertanyaan itu, dan jawabannya cukup menarik loh. Ada yang mau jadi guru les musik. Padahal dia profesional di dunia marketing. Ada yang mau jadi interior designer, padahal dia seorang marketing gitu ya. Dan itu kan menunjukkan true passion mereka. Gitu kan. Harusnya tuh hati saya di sini gitu. Tapi ya saya di sini nyari nafkah aja gitu. Nah, dari dulu saya kalau menanyakan pertanyaan itu ke diri sendiri, saya udah tahu I'll be writing. I'll be a writer. Itu saya udah tahu. Gitu. Karena pada saat melakukan itu, saat blogging, walaupun belum ada jelas duitnya dari mana, tapi it's a joyful experience to write. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa butuh 25 tahun kerja baru ke situ? Ya gampang, masalah praktikal aja, masalah nafkah. Dulu saya nggak yakin bahwa menulis itu bisa menjadi sumber nafkah. Minimal kalau dibandingkan dengan saya menjadi karyawan gitu ya. Dan saya kan harus realistis ya. Karena saya ada keluarga, ada anak yang harus disokong. Terus kenapa saya akhirnya berubah? Ya, sensitif kepada keadaan. Jadi beberapa tahun terakhir itu buku-buku saya itu penjualannya lumayan, gitu. Mungkin tidak bisa menggantikan gaji di korporat, tetapi bisa lah untuk hidup. Jadi saya pikir saya interpretasikan kondisi itu seperti pesan gitu ya dari semesta. Kamu kan selama ini nggak mau menulis karena merasa nggak bisa jadi penghasilan. Nah, ini sekarang dikasih merasakan lumayan kan gitu. Jadi ngapain lagi nih? Saya pikir ini kayak sinyal gitu. Kalau saya melarikan diri lagi, saya kayaknya nggak tahu berterima kasih gitu kan. Ini udah nih, kamu minta menulis bisa jadi nafkah nggak? Nih bisa. Ya udah dong, tepati mimpimu gitu. Di situ saya kemudian memutuskan memberanikan diri. Saya coba deh, saya menjawab panggilan passion saya. Nah, ini beneran passion. Gitu. Moga-moga passion ini pun juga menjadi penghasilan yang memadai. Amin, amin. Tapi kalau ngomongin tentang sukses, apakah menjadi writer di masa sekarang sudah masuk kriteria definisi sukses seorang Om Piring sendiri? Atau ada kesuksesan lain yang menurut Om Piring akan dikejar di kemudian hari? Ya, di tahap ini saya sih menikmati ya. Saya menikmati freedom bahwa saya bisa memilih. Saya pikir saya sangat privilege gitu kan. Mungkin banyak orang, saya mendingan jadi pemain musik, tapi ya realitanya nggak bisa gitu ya. Saya mau jadi pematung, saya mau jadi apapun itu, tapi terhambat karena terbentur dengan realita gitu.
Saya pikir saat ini, di momen ini saya mendapat privilege untuk melakukan apa yang saya suka. Dan itu bisa didefinisikan sebagai sukses in a way. Yes. Ya, sukses in a way gitu. Nah, tetapi setiap orang itu kan butuh selalu butuh goal ya. Yes. Gitu. Jadi saya nggak percaya sukses itu di achieve terus selesai gitu. Karena kalau nggak, mau ngapain lagi hidup? Ya. Jadi menjadi penulis is one thing gitu ya, yang bisa self-sustain. Tetapi saya ada goal-goal lain nih gitu. Kayak misalkan, saya belum puas rasanya kalau belum jadi penulis fiksi yang produktif juga. Fiksi, oke. Buku-buku saya kan non-fiksi. Yes. Baru bikin 1 buku fiksi gitu. Masih sih berambisi ke situ. Yes. Gitu. Karena saya pembaca buku fiksi waktu muda. Saya sangat penikmat buku fiksi. Dan selalu tuh kagum sama penulis-penulis favorit saya. Misalkan saya besar dengan Enid Blyton, ya, 5 Sekawan, Agatha Christie, saya seneng banget gitu ya. Lebih gede lagi saya membaca buku-buku, ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi tulisan kayak Robert Ludlum, itu yang menghasilkan karakter Bourne, Jason Bourne, itu kan dari buku sebenarnya. Tom Clancy, Stieg Larsson, dan selalu berpikir, wah gila, ini gimana ya mereka bisa punya imajinasi yang sebagus ini. Gitu. Nah, itulah saya set my own goal buat next success tuh menulis lebih banyak gitu ya, dan masuk ke dunia fiksi. Oke, wow, menarik ya. Dan kita doakan semoga Om Piring bisa mengejar kesuksesan tersebut gitu ya di dunia fiksi dan terus bisa menulis seperti itu. Mungkin yang terakhir gitu, Om Piring, pasti dari awal hingga sekarang gitu ya, nggak pernah terbayangkan akhirnya bisa jadi full time writer gitu. Tapi kalau bisa ditarik benang merahnya dari dulu sampai dengan sekarang, apa sih mungkin kuncinya ya gitu, dari proses perjalanan karir sehingga akhirnya bisa mengachieve lah ya, bisa dikatakan itu stepping stone menuju kesuksesan yang besar gitu dalam kehidupan Om Piring. Moga-moga ini nggak terdengar klise, tetapi konsistensi itu luar biasa penting. Konsistensi, ya. Apa itu ungkapan yang apa ungkapan itu yang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil? Itu istilahnya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, bener ya? Betul. Saya akan usulkan itu direvisi, bukan kerja keras, tetapi konsistensi, tidak akan mengkhianati hasil. Karena kalau orang bisa kerja keras banget, tapi dalam periode waktu yang pendek, itu masih bisa gagal. Ya, jadi kalau orang hanya fokusnya, saya kerja keras sekarang dan langsung menuntut hasil yang baik itu instan, menurut saya siap-siap kecewa. Saya lebih baik rentang waktunya itu dipanjangin. Konsistensi termasuk di situ. Otomatis kalau kamu konsisten itu biasanya ada kerja keras di situ, ya nggak sih? Gitu. Tapi dia perlu durasi waktu yang lebih panjang untuk membuktikan seberapa serius kamu. Kenapa saya angkat ini? Buku saya terbit pertama kali 2012. Saya cukup privilege, saya cukup beruntung karena saya tidak perlu mengemis dalam tanda kutip kepada penerbit untuk menerbitkan naskah. Jadi saya tidak pernah tuh mengirimkan naskah, buku saya terbit. Loh kok bisa? Karena penerbit melihat blog saya. Gitu. Melihat blog saya, menurut mereka menarik, blognya diusulkan diterbitkan. Itulah buku pertama saya. Nah, kalau orang hanya melihat tahun 2012 buku saya terbit, mereka pikir that's it gitu. Cuman itu perjalanan menulis gitu ya, nulis buku keluar. Yang orang nggak lihat itu adalah dari 2004 saya udah menulis. Berarti ada 8 tahun saya setia ngeblog, nggak berharap diterbitkan, menulis saja, konsisten. Tanpa ada hasil yang kelihatannya besar. Tapi 8 tahun yang tak terlihat itu yang membuka pintu sampai buku saya diterbitkan. Nah, saya cuma berharap pada generasi yang serba cepat ini, jangan berharap terlalu instan. Saya masih percaya pada jam terbang, pada proses, pada konsistensi.
konsistensi. Ya, semoga dari kisah dan pengalaman Om Piring gitu ya yang dibagikan di podcast mungkin kurang lebih cuma setengah jam, tapi bisa merubah kehidupan kita ke depan gitu ya Om Piring ya. Dan juga kita doakan semoga apa yang diharapkan, apa yang ingin dilakukan ke depan bisa sukses dan berjalan dengan baik. Amin, terima kasih. Begitu Audrey. juga belajar marketing dan belajar hidup, nih contekannya, nih dia bukunya gitu ya, bisa menjadi satu stepping stone juga yang menarik ya di dunia marketing seperti itu. Karena ini menjadi hal yang baru juga di dunia penulisan dan juga marketing. So thank you Om Piring. Thank you, Sudah Audrey. mampir di podcast Bincang Bersama, dan juga small listeners, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bincang Bersama. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bincang Bersama.